Jadi ingat ya, nggak ada jalan pintas. Kamu nggak bisa cuma duduk manis, atau memanifestasikannya baik dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu nggak bakal ngubah kesalahan yang udah terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Hari ini, kita mau bahas soal gimana kalau kamu diblokir di semua tempat mulai dari telepon, media sosial, pokoknya semuanya deh. Banyak dari kalian udah nyoba segala cara buat nyelamatin hubungan. Kamu mungkin udah bikin banyak kesalahan, sampai akhirnya diblokir di mana-mana. Iya kan? Seketika kamu pun panik. Gimana nih? Gue diblokir di mana-mana. Jawabannya, ya karena kamu terlalu needy, mohon-mohon, bahkan sampai datengin rumah mantan, kirim hadiah, atau nelpon orang tuanya, iya kan? Oke, jadi gini, semua tingkah laku emosional dan impulsif ini lumrah banget setelah putus. Insting pertama kamu pastinya panik dan nanya, Pikong, apa yang harus gue lakuin? Nah, satu hal yang perlu kamu tahu. Jadi, gue bukan penyihir yang bisa langsung bikin semuanya baik-baik aja. Ini tuh butuh usaha, apalagi kalau kamu udah bikin banyak kesalahan. Biasanya, kalau kamu udah diblokir di semua tempat, itu tandanya kamu terlalu memaksa. Yang jelas untuk saat ini, yang pertama adalah, kamu perlu mundur dulu. Kasih mereka waktu dan ruang buat bernapas, oke? Iya, gue tahu yang ada di kepala kamu sekarang. Kamu mungkin takut kalau mereka bakal move on dan lupa sama kamu. Iyo toh. Tapi untuk sekarang, lebih baik gitu daripada kamu bikin mereka gila sampai benci sama kamu karena udah jadi beban. Jangan egois ya, sampai nggak bisa ngerti atau melihat dari sudut pandang mereka. Kalau kamu diblokir di mana-mana, artinya belum saatnya maksa buat komunikasi sama mereka. Entah udah seminggu, sebulan, atau bahkan setahun. Pasti ada alasan tertentu sampai kamu diblokir. Ada alasan kenapa kamu diblokir. Dan kamu perlu fokus dulu pada proses perubahan diri. Kamu harus berkembang. Iya, gue tahu. Pasti kalian bisa nebak. Ya ujung-ujungnya harus fokus ke diri sendiri. Jadi versi terbaik dari sebelumnya. Pasti banget deh. Ya gimana ya? Dimana-mana kalau orang nggak melihat ada yang berubah dari kamu, kamunya gitu-gitu aja, ya nggak ada yang mau balik sama kamu kalau kamu gitu-gitu aja. Even untuk ketemu orang baru, kalau kamu gitu-gitu aja, ya hubungannya bakal end. Sama kayak hubungan sama mantan kamu sebelumnya. Ngerti kan? Tapi Pikong, gua udah minta maaf. Gua ngerti kesalahan yang udah gua buat. Gua udah mengakui kesalahan. Oke. Mungkin kamu udah mulai ngerti kesalahan itu. Tapi kamu belum berkembang kan? Kamu masih gitu-gitu aja. Tapi kalau kamu udah berubah, udah lebih baik dari versi sebelumnya, mungkin kamu udah nggak diblokir. Jadi, langkah pertama, mundur dan kasih ruang buat mereka. Langkah kedua, kembangkan proses perubahan diri yang sebenarnya biar kamu bisa jadi menarik lagi. Biar kamu bisa lihat diri sendiri di cermin dengan bangga, merasa baik tentang diri sendiri, dan kembali percaya diri. Baru deh kita bisa coba menginspirasi orang yang kamu cintai dan kasih mereka sesuatu yang bikin mereka mau terlibat. Jadi, kalian bisa benar-benar bahagia bareng. Gini, cinta sejati bukan soal obsesif, keterikatan, atau ngatur-ngatur orang. Cinta sejati adalah ngebangun hubungan yang alami, organik, dan memuaskan di mana dua orang saling menjaga satu sama lain. Saat ini, kamu terlalu maksa. Itu yang kamu harus pahami dan tancap di tengkorak kepalamu. Kamu perlu bikin rencana jangka menengah buat transformasi diri kamu sebelum mulai mikirin strategi komunikasi. Itu cara terbaik buat memaksimalkan peluang kamu biar berhasil bisa balik lagi dan baikan sama doi. Jadi ingat ya, nggak ada jalan pintas. Kamu nggak bisa cuma duduk manis, atau memanifestasikannya baik dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu nggak bakal ngubah kesalahan yang udah terjadi selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kadang, seseorang atau mantanmu lah jadi super sensitif dan bereaksi berlebihan.
Dan mungkin kamu nggak sepenuhnya salah. Mungkin karena, atau kamu nggak tahu kalau mereka punya trauma dari hubungan masa lalu, atau masa kecil, mereka yang bikin mereka takut ditinggalkan. Jadi, meskipun itu bukan sepenuhnya salah kamu, mereka tetap butuh ruang. Dan kamu harus bangun kembali kepercayaan dengan cara yang tepat. Bukan berdasarkan ketakutan dan kecemasanmu, tapi berdasarkan kapan mereka siap untuk terhubung lagi dengan kamu. Penting banget buat ngebangun pendekatan dan di waktu yang tepat. Nah ingat ya, itu baru bisa terjadi setelah kamu punya perspektif dan sesuatu yang baru buat ditawarkan. Meskipun kamu diblokir di mana-mana, masih mungkin kok buat ngubah keadaan selama kamu nggak nyari solusi instan. Kalau kamu cuma nyari solusi instan, maaf ya, kamu nggak akan bisa. Bahkan nggak ada yang bisa ngebantu kamu. Kalau kamu nyari jalan pintas saat diblokir di mana-mana, itu nggak bakal terjadi. Nggak bakal berhasil. Dan kalaupun berhasil, itu nggak akan bertahan lama. Trust me. Jadi, kalau kamu mau buat ngelakuin apapun yang perlu dilakukan, bukan cuma buat dibuka blokiran, tapi buat punya hubungan yang memuaskan dan sehat, cobalah fokus ke diri kamu sendiri. Kenali siapa diri kamu. Kenali di mana bagian terlemah kamu. Kenali batasan-batasan sesuai nilai yang kamu yakini. Dan yang terpenting, nggak semua orang bisa melihat nilai kamu. Mungkin iya dia orang yang udah banyak ngebantu kamu, baik suka dan duka. But kalau dia nggak bisa lihat nilai kamu, ya sama aja bohong. Apa iya mau hidup bareng terus sama orang yang nggak ngehargai nilai kita? Tentu nggak ada yang mau kan? So guys, segitu aja untuk hari ini. Semoga harimu menyenangkan. Jangan sedih terus. Semangat ya. Dan bye-bye.